Mencari keseimbangan yang tepat di lini tengah sudah lama menjadi momok bagi Gareth Southgate selama 8 tahun masa jabatannya sebagai pelatih timnas Inggris. Untuk pertandingan pembuka Inggris melawan Serbia pada hari Senin dini hari, Southgate mengambil keputusan berani dengan memainkan Trent Alexander-Arnold, bek kanan Liverpool, sebagai partner Declan Rice di lini tengah. Southgate yang dikenal sebagai pelatih konservatif mengakui ada keraguan ketika memainkan Alexander-Arnold di luar posisinya. Keputusan ini pun menuai banyak kritik dari media Inggris yang masih meragukan kecerdasan taktik sang pelatih. Setelah Alexander-Arnold diganti pada menit ke-69 karena penampilannya biasa-biasa saja dalam kemenangan 1-0 Inggris di pertandingan pertama Euro 2024, Southgate mungkin harus kembali memutar otak. Mari kita lihat apa saja yang positif dari tim The Three Lions dan apa saja yang harus diperbaiki oleh Southgate. Simak penjelasannya sebagai berikut. Beberapa hal positif dari timnas Inggris. Pertama, mari kita lihat aspek positifnya. Alexander-Arnold yang dikenal dengan visi dan umpan akuratnya, beberapa kali melepaskan umpan jauh yang menggebrak permainan lawan. Terutama umpan terobosannya ke Bukayo Saka di sisi kanan pada awal babak kedua. Ada juga tackle bagus Trent di pertengahan babak pertama yang memicu serangan yang diakhiri dengan sepakan kaki kiri Kyle Walker yang melebar. Setelah tembakan kerasnya dari tepi kotak penalti ditepis, Trent mengirimkan umpan ke Jude Bellingham untuk sebuah peluang yang sayangnya sia-sia. Yang mengecewakan lebih banyak. Ada banyak hal yang tidak berjalan dengan baik untuk Alexander-Arnold dan Southgate. Dia 2 kali kehilangan bola dengan ceroboh di area sendiri, memberi Serbia kesempatan untuk serangan balik. Beberapa umpannya juga tidak akurat, seperti umpan lambung dari jarak 40 meter ke Harry Kane yang langsung jatuh ke pelukan kiper Serbia saat Inggris sedang membutuhkan penguasaan bola di sekitar menit ke-60. Mungkin yang paling mengkhawatirkan adalah posisinya, terutama di babak kedua, yang membuat Inggris semakin tertekan mundur saat Serbia secara bertahap bangkit dalam permainan. Terlihat Rice dan Alexander-Arnold tidak benar-benar bekerja sama dengan baik. Jika Inggris harus menghadapi tim elit Eropa, kombinasi baru ini akan mudah dieksploitasi, seperti yang sering terjadi pada tim Southgate di pertandingan terbesar melawan lini tengah kelas atas. Hal itu terjadi melawan Kroasia di semifinal Piala Dunia 2018, melawan Italia di final Euro 2020, dan sedikit terjadi melawan Prancis di babak perempat final Piala Dunia 2022. Semua pertandingan tersebut berakhir dengan kekalahan bagi timnas Inggris. Conor Gallagher menggantikan Alexander-Arnold yang dipeluk oleh Southgate, dan mungkin akan dimainkan melawan Denmark pada hari Kamis nanti. Kobbie Mainoo dan Adam Wharton adalah pilihan lain Inggris selain Declan Rice, yang merupakan pemain inti dan salah satu pemain paling penting yang dapat diandalkan oleh Inggris. Wayne Rooney, mantan kapten Inggris, termasuk di antara yang memperingatkan Southgate agar tidak memainkan Alexander-Arnold dalam peran asing ini yang jarang ia lakoni di Liverpool. Pakar lainnya, mantan gelandang Manchester United Roy Keane, telah memprediksi Alexander-Arnold akan kedodoran bermain di lini tengah melawan tim-tim besar di Piala Eropa. Satu pertandingan melawan Serbia belum memberikan jawaban pasti. Southgate mungkin perlu mencari solusi lain untuk masalah utama yang masih membayangi timnas Inggris. Phil Foden mengecewakan, membuat Southgate bingung. Phil Foden, peraih gelar pemain terbaik Liga Premier musim lalu, justru tampil mengecewakan. Meski bermain di sayap kiri, ia kesulitan memberikan kontribusi nyata. 0 dribble sukses, 0 tembakan, dan hanya sekali menyentuh bola di kotak penalti. Southgate pun dihadapkan pada dilema. Bakat kelas dunia Jude Bellingham tak tergantikan, sementara posisi sayap kanan sudah diisi oleh Bukayo Saka yang tampil efektif. Harapan mungkin ada pada kembalinya Luke Shaw yang bisa memperbaiki struktur pertahanan di sisi kiri dan memberi Phil Foden lebih banyak kesempatan. Apalagi dengan pemain muda seperti Cole Palmer, Eberechi Eze, dan Anthony Gordon yang siap dimainkan. Laga melawan Denmark nanti bisa menjadi penentu. Kekhawatiran lama muncul lagi. Supporter Inggris sudah hafal jalan cerita ini. Start yang cepat, diikuti dengan hilangnya kontrol permainan, dan Southgate yang irit dan melakukan pergantian pemain.
lawan Serbia, seperti pada pertandingan-pertandingan sebelumnya, Inggris berhasil menang tipis. Tapi pola seperti ini bukan jaminan untuk bisa meraih gelar juara. Dominasi Inggris di babak pertama lenyap digantikan kepanikan di akhir pertandingan saat Serbia meningkatkan tempo permainan. Dengan segudang pemain menyerang yang dimiliki, Inggris justru terlihat bertahan mati-matian di menit-menit akhir. Ini jauh dari gambaran calon juara Eropa. Meski begitu, raihan 3 poin dan peluang lolos ke fase gugur sudah mereka genggam. Ada waktu untuk menemukan kembali performa menyerang mereka selama 90 menit penuh. Tapi inisiatif harus datang dari sang pelatih. Southgate perlu menunjukkan perubahan. Jude Bellingham sang penyelamat. Pemain muda ini tampil luar biasa. Di usianya yang baru 20 tahun, Jude Bellingham sudah mampu tampil maksimal. Ia memulai dan mengakhiri skema serangan yang berbuah gol pertama Inggris. Tak hanya mencetak gol, Bellingham juga menjadi motor penggerak permainan Inggris. Kontribusinya terlihat dari kemampuan bertahannya dengan tackle-tackle yang akurat, membangun serangan dengan umpan-umpan terobosan, hingga sundulan ke arah Kyle Walker. Bellingham kini menjadi pusat permainan Inggris. Serbia pun sadar dengan betapa berbahayanya Bellingham. Mereka kerap melancarkan pelanggaran keras untuk menghentikannya. Tapi Bellingham tak hanya piawai, ia juga pemain yang tangguh. Penampilan impresif Bellingham menjadi indikator kuat peluang Inggris di kompetisi ini. Tidak hanya mencetak gol kemenangan, Bellingham juga mencatatkan namanya dalam buku rekor dengan penampilannya di Veltins Arena. Pada usia 20 tahun dan 353 hari, Jude Bellingham menjadi pemain termuda yang bermain di 3 turnamen internasional besar, melampaui rekor sebelumnya yang dipegang oleh mantan striker Inggris Michael Owen dengan 22 tahun dan 170 hari. Jude Bellingham juga melampaui pemain depan Portugal Cristiano Ronaldo yang mencapai prestasi yang sama pada usia 23 tahun dan 123 hari. Bellingham membuat 3 penampilan turnamen besar pertamanya di Euro 2020. Tampil sebagai pemain pengganti dalam 3 pertandingan saat Inggris melaju ke final. Mantan gelandang Borussia Dortmund itu kemudian menjadi pemain reguler di Piala Dunia 2022. Ia menjadi starter di semua 5 pertandingan Inggris sebelum akhirnya mereka tersingkir di perempat final oleh timnas Prancis. Setelah mencetak gol ke gawang Iran di Piala Dunia 2022, sundulan Bellingham ke gawang Serbia membuatnya menjadi pemain pertama yang mencetak gol untuk The Three Lions di kedua turnamen besar tersebut saat bermain untuk klub sepak bola di luar Inggris. Pemain Real Madrid itu juga mengikuti jejak Bobby Charlton, Alan Shearer, Gary Lineker, dan Brian Robson, menjadi pemain kelima yang mencetak gol pembuka Inggris di 2 kompetisi besar yang berbeda. Setelah mencetak gol pertamanya di kejuaraan Eropa, Bellingham kini telah mencetak 4 gol dalam 30 penampilan untuk negaranya. Bellingham seharusnya mendapatkan kesempatan untuk menambah perolehan golnya ketika Inggris akan menghadapi Denmark dalam pertandingan kedua grup mereka pada hari Kamis nanti. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, subscribe, dan tendang loncengnya agar tak ketinggalan update terbaru dari kami.